Hai teman-teman, welcome back. Selamat datang bagi yang baru channel ini. Semoga kita semua sehat selalu ya, amin. Ada yang beda hari ini. Di Bedah Buku Belajar Tulis hari ini kita akan membahas e-book. Ya, ini kali pertama, the first time for this channel, kita akan membahas buku yang dari elektronik book seperti ini ya. Memang penerbitnya juga itu penerbit yang khusus buku-buku digital seperti ini ya. Jadi buku apa yang akan kita bahas? The Mother Bear. Nah, The Mother Bear ini ditulis oleh Cynthia Stevianti ya. Penerbitnya itu adalah penerbit Koru. Nah, penerbit Koru ini bagian dari Haru Group ya. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan namanya Haru Group. Nah, yang khusus untuk buku-buku digital seperti ini itu terbitnya di penerbit Koru, di bawah dari Haru Group. Nah, jika teman-teman ingin tahu mengenai penerbit Koru, juga ingin tahu tentang penulisnya, langsung aja ke media sosialnya. Semua alamatnya sudah aku letakkan di description box. Ada Instagramnya, ya nanti teman-teman bisa, kalau misalnya pingin bukunya diterbitkan secara digital, lihat-lihat aja buku seperti apa yang diterbitkan oleh penerbit Koru ini ya. Nah, ini juga salah satu contohnya. Jadi tonton review bukunya The Mother Bear sampai habis. Ya, The Mother Bear ini adalah genrenya itu romance ya, cerita yang romance. Jadi kalau sasaran pembacanya yang adult, meskipun bear ada anak-anaknya gitu, ada gambar teddy bear gitu kan, ada kostum bear gitu. Tapi ini bukunya untuk yang adult ya, bercerita tentang Randy. Si Randy atau bacaannya Randy mungkin ya. Ini seorang dokter bedah saraf ya, berumur 31 tahun. Ini seorang duda gitu ya, punya anak bernama Maura, anak perempuan berumur 5 tahun. Jadi dia ini istrinya meninggal dunia gitu. Nah, dalam sebuah situasi dia ketemu lagi dengan orang dari masa lalunya. Entah bagaimana anaknya si Maura ini bisa dekat dengan orang di masa lalunya ini yang bernama Luna. Nah, kemudian mereka menjadi dekat gara-gara memang anaknya ini, dan juga Luna sudah berubah gitu ya. Dalam kondisi yang sama-sama sudah berubah, Randy-nya juga sudah berubah, Lunanya juga sudah berubah, mereka bertemu. Nah, tapi nanti akan ada halangan ya, yaitu sebuah kesalahpahaman di masa lalu yang terjadi di masa lalu mereka gitu. Nah, jadi itu sinopsisnya, dan ide ceritanya The Mother Bear ini memang cukup sederhana, mudah sekali diikuti. Jadi kisah dari pasangan kita ini, si Randy dan si Luna ini adalah dua orang yang tuh tadi saling mengenal di masa lalu, terus kemudian ketemu lagi dalam kondisi yang udah sama-sama sangat berbeda lah gitu ya, sangat berbeda. Ide cerita itu tadi itu disampaikan dalam gaya penceritaan yang menurutku menggunakan diksi-diksi yang sederhana juga, sehingga gampang sekali kita cerna gitu ya, enak sekali menikmatinya. Hanya saja mungkin ya aku mendapati banyak kalimat-kalimat yang sedikit kurang efektif ya, bisa secara teknis lah itu ya, secara teknis itu bisa disederhanakan lagi. Ini membicarakan teknis ya teman-teman. Terus di sini juga banyak simbol-simbol romantis. Ciri-ciri cerita romantis itu biasa menggunakan simbol-simbol romantis ya untuk menambah bumbu dari cerita. Apa simbol-simbol romantisnya? Berhubungan sekali dengan judulnya The Mother Bear. Itu ya ada teddy bear, itu adalah boneka dari masa lalu kedua orang ini yang masih disimpan oleh salah satunya gitu kan. Terus ada kostum The Bear, jadi memang banyak cocok sekali isinya, simbol-simbol yang ada di dalam buku, dan juga judulnya itu sangat nyambung kan. Dan judulnya ini juga sebuah idiom ya, yang The Mother Bear itu yang artinya orang ibu yang punya kekuatan gitu, atau melindungi gitu. Kalau untuk plot, aku pikir ini memenuhi plotnya cerita romantis ya, karena plotnya cerita romantis itu formulanya memang harus ada dua pasangan yang bertemu gitu pertama kali. Dan ya si apa namanya, karakter kita Randy dan Luna ini bertemu gara-gara si Maura gitu. Dan karena juga si Randy ini bekerja di rumah sakit yang punya bapaknya si Luna gitu. Jadi memang ada sebuah setting, atau sebuah kesempatan di mana pasangan kita ini ketemu itu ya. Itu harus ada di cerita romantis, nggak bisa nggak ada, itu formulanya ya. Dan ceritanya memang harus dibuka dengan pertemuan itu tadi, supaya nanti bisa diolah-olah konfliknya, sehingga mereka nanti bagaimana endingnya gitu. Dan plotnya seperti itu, memang sudah memenuhi dari plot-plot cerita romantis gitu ya.
Nah, konfliknya itu tadi ya bisa dibilang dari kesalahpahaman masa lalu ya, dari kesalahpahaman masa lalu ketika mereka sama-sama masih sekolah dulunya. Sementara subkonfliknya itu adalah hubungan keluarga ya, terutama di keluarga Randy dan ayahnya gitu yang kurang baik. Terus nah, novel ini pakai metode flashback dia, karena tadi memang berhubungan dengan masa lalu kan. Dia pakai metode flashback juga, dan juga dicampur dengan metode alur yang maju mundur gitu ya. Ada juga menceritakan masa lalu khusus alurnya maju mundur gitu. Tapi di sini menurut aku yang mungkin bisa diperbaiki lagi ya, mungkin akan membuat plotnya itu makin solid, makin padat jika info itu tidak berulang gitu, karena ada info yang sudah ditampilkan dalam flashback ya. Teman-teman bisa membedakan kan mana flashback, mana alur maju mundur ya. Kalau misalnya alur mundur itu dikasih dia porsinya sendiri, kalau flashback dia hanya sedikit ya, dalam masa sekarang ini flashback sedikit nanti balik lagi gitu, tapi masih dalam satu bagian gitu kan. Nah, itu ada info yang berulang, sudah diberitahu di flashback, diberitahu lagi di alur yang mundur tadi gitu. Jadi kalau bisa dikasih taunya sekali aja supaya dia lebih efektif dan gak terjadi pengulangan ya teman-teman. Sementara untuk karakter buildingnya menurut aku cukup baik ya, cukup apik lah ya. Banyak juga di sini pemeran-pemeran pendukung yang sangat penting ya, bukan hanya sekadar muncul tetapi dia berfungsi untuk mengembangkan plot, berfungsi untuk kemajuan ceritanya gitu. Jadi nggak ada di sini karakter yang tidak penting, semuanya penting gitu ya. Kalaupun memang dia hanya sekali muncul aja, ya udah dia muncul begitu saja. Nah, hanya ada salah satu karakter yang menurut aku riskan di sini karena kurang penjelasan mungkin ya. Tapi kalau ditambahi penjelasan mungkin bisa masuk lah, dan ini beresiko untuk jadi plot hole sebenarnya, yaitu si Maura. Ya, Maura itu dijelaskan 5 tahun, dia ini adalah siswi yang baik, yang pintar gitu. Jadi dia cepat masuk SD, jadi dalam 5 tahun ini dia sudah SD, tetapi bicaranya itu celat gitu ya, apa ya kalau bahasanya cadel gitu ya, masih belum bisa bilang R gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu mungkin bisa dijelaskan mengapa dia mengalami keterlambatan linguistik ya, mungkin itu yang kurangnya, mengapa dia mengalami kelambatan linguistik. Bisa jadi karena dia anak satu-satunya yang selalu dimanja gitu, sehingga bahasanya juga masih kayak orang yang apa ya, nggak lancar gitu, atau memang dia seperti itu gitu. Jadi itu bisa ditambahkan untuk menghindari tadi keriskanan dari karakter si Maura ini tadi gitu ya, supaya bisa lebih gitu nangkep gitu pembacanya gitu. Nah, deskripsinya juga bisa lebih disebar ya, bisa disebar. Misalnya kita ambil di halaman 9. Nah, ini teman-teman enak dibaca dia ya. Ini cantik, ada seperti itunya ya, enak dibaca, kayak kita baca buku aja biasa gitu ya, enak sekali. Aku baru ini baca e-book ya, enak ya gitu ya kan. Soalnya kita sekarang sudah bagaimanapun harus beralih ya ke digital, karena memang itu yang sekarang ini ya memudahkan kita juga sebenarnya ya. Jadi ini misalnya maksudku deskripsi dari si Maura misalnya. Maura Malian, anak itu berusia 5 tahun, rambutnya warna coklat berponi dan tertata rapi dengan kucir 2. Matanya coklat bulat dan jernih, kedua pipinya agak berisi membuat anak itu begitu menggembaskan dengan raut muka polosnya. Jadi penggambaran dari karakter ini seperti ini di dalam novel ini ya, The Mother Bear ini memang kumpul dalam satu paragraf gitu. Akan lebih baik mungkin bisa dipisah-pisah ya. Misalnya ketika si anak ini menatap bisa digambarkan matanya, atau misalnya dia lagi makan bisa digambarkan mulutnya, wajahnya, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Nah, itu saran, tidak perlu diikuti juga. Nah, tapi kalau penggambarannya baik seperti ini, lagi memang dia dilihat secara keseluruhan wajahnya oleh seseorang, mungkin boleh ya, semuanya itu bisa digambarkan gitu. Nah, sebenarnya nggak terlalu masalah ya. Kemudian tata bahasa. Nah, dalam tata bahasa ini ada beberapa tipe, nggak kita pungkiri ada beberapa tipe. Terus kalimat kurang efektif tadi yang aku bilang tadi ya, itu mungkin jam terbang juga ya penulisnya. Juga di sini beberapa ada menggunakan diksi-diksi yang kurang tepat digunakan. Terus ya kita ambil contoh lah ya, supaya nggak aku dibilang itu asal cakap aja tuh. Misalnya ya di halaman 14 misalnya, dialog gitu kan. Kamu mahasiswa koas jauh-jauh dari ruangan saya, peringatnya. Nah, peringatnya ini tidak ada pengertian ya teman-teman. Peringatnya ya itu tidak ada pengertiannya, tidak ada artinya.
Teman-teman bisa cek imbuhan per itu apa-apa saja maknanya, apa-apa aja fungsinya, nanti bisa cek imbuhan per. Yang pasti dia tidak ada membuat menjadi dialog tag ya. Dialog tag itu seharusnya kan kata kerja ya kan, katanya, atau bisa diganti dengan perintahnya gitu ya, atau hardiknya kalau misalnya marah, atau serunya gitu. Jadi atau titahnya gitu. Jadi peringatnya ini adalah suatu kata yang tidak ada artinya ya. Itu salah satu contoh yang aku katakan tadi di dalam tata bahasa ya. Jadi teman-teman bisa hindari, caranya menghindari, kita cek kata-kata ini ada nggak di KBBI gitu, kata-kata ini ada nggak artinya gitu. Jadi kita bisa cek 2 kali ya ketika dalam proses revisi itu. Nah, untuk kutipan favorit, gambarkan bagaimana gaya bahasanya ya, supaya teman-teman bisa tertarik untuk membacanya. Ini aku gambarkan halaman pertamanya. Bibi panggil Randy kepada Bisuti yang berada di dapur. Sudah bekerja selama 2 tahun dengannya, karena Randy tidak mampu mengurus Maura sendirian di apartemen ini. Nah, ini juga bisa dipecah itu sebenarnya, keterangan-keterangan itu tadi yang cukup panjang ya. Ada apa tuan? Bisuti tergopoh-gopoh. Ini juga kelebihan kata ya, menghampiri Randy sambil memegang kemoceng di tangan. Sarapan Au sudah disiapin? Sudah tuan, saya sudah taruh di tas kecilnya non Au. Randy mengangguk sambil mengancing ke mejanya dengan, dan tolong Bi, carikan saya pakaian untuk acara ulang tahun Ana nanti malam. Konsepnya hutan mempesona. Bibi tahu kan gaun yang akan dipakai Au, warnanya disamakan aja. Untuk celana panjang dan aksesoris nanti bisa saya sesuaikan sendiri. Jadi memang cerita ini langsung dibuka dengan kegiatan ayah anak dia di satu rumah dengan seorang pembantu yang bernama Bisuti ini tadi. Nilai positif dari The Mother Bear ini, kita mendapatkan insight tentang bedah saraf ya. Kenapa? Karena Randy ini kan seorang dokter bedah saraf. Jadi digambarkan detail. Jadi ada penggambaran ketika si Randy ini menangani pasien-pasiennya ya, pasien bedahnya. Jadi itu menurut aku yang keren sekali. Jadi kita bisa nambah-nambah pengetahuan juga di bedah saraf dan penyakit-penyakitnya. Ini yang suka-suka cerita romantis ya, tentang kesalahpahaman, juga ada konflik keluarga ya. Ini cerita lengkap ya, sangat lengkap sekali. Ada lucu-lucunya juga ya, bisa didapatkan ini ceritanya di Cabaca ya, bisa juga di Gramedia Digital, dan bisa juga di ebook. Nah, kalau aku ini mendapatkannya di Google Play, di Google Play Books ya. Jadi teman-teman bisa download aplikasi yang keempat itu, antara itu mana di semuanya ada. Jadi aku di Playbook ya, di Google Playbook. Jadi bisa kita langsung beli aja di situ ya, langsung kita baca langsung di gadget kalian, dimanapun kalian sedang berada, kalian bisa baca sambil santai-santai ya. Pokoknya dibacaan yang sangat ringan, rekomendasi sekali. Nah, sekali lagi terima kasih untuk penerbit Koru ya. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di penerbit Koru, langsung aja kepoin Instagram mereka, apa saja buku-buku yang mereka terbitkan. Langsung teman-teman tulis naskah kalian dan langsung kirimkan aja ke penerbit Koru, dan bisa bukunya nanti terbit secara digital seperti ini ya teman-teman, seperti The Mother Bear. Jangan lupa miliki bukunya karena ini sangat seru sekali ceritanya ya teman-teman. Oke teman-teman, bagi yang ingin bukunya kita review di sini, jangan lupa kirimkan pesannya ke ramadayantisaragi@gmail.com. Jangan lupa like, comment, and share video ini, juga subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya nanti ya teman-teman. See you everybody.